Hai sahabatku, apa kabar kalian? Semoga tetap dalam ketenangan, kedamaian, serta kebahagiaan lahir dan batin. Baik, di video kali ini kembali lagi dengan saya Galuh Suseno TV di channel yang jarang sekali upload, sekalinya upload hanya suara. Oke, jadi sebelumnya saya akan mohon maaf karena jarang sekali upload karena kesibukan di akhir tahun di bulan November dan Desember ini. Dan maksud dan tujuan saya upload video hanya suara saja agar sahabat dapat mendengarkan video ini dimanapun sahabat inginkan. Meskipun sahabat sedang bekerja, berolahraga, mau masak, mengasuh anak, atau di perjalanan sahabat tetap bisa mendengarkan tanpa harus terganggu konsentrasinya untuk menonton video ini. Cukup colok headphone, dengarkan, putar. Semoga tetap bermanfaat dan memberikan ketenangan untuk sahabat. Jadi di video kali ini pembahasan gak akan jauh-jauh dari anxiety disorder atau kecemasan berlebih dan psikosomatis. Langsung saja, mungkin sahabat banyak sekali mendengar atau menonton mentor-mentor pikiran di luar sana tentang bagaimana cara untuk bangkit dan pulih dari gangguan kecemasan berlebih atau psikosomatis. Salah satu caranya, sahabat harus mau berdamai, gitu. Berdamai. Salah satu caranya, sahabat harus mau berdamai, gitu kan? Namun sahabat masih bingung nih, apa arti dari kata berdamai? Bagaimana cara pengaplikasiannya di dalam proses pemulihan mental sahabat? Gitu. Karena ketika sahabat melawan, justru malah semakin kuat ketakutan atau kecemasan yang sahabat alami. Ketika sahabat mencoba untuk menyerah, justru malah sama-sama aja, nggak ada perubahan. Sahabat tahu dari mentor-mentor yang sahabat dengar harus berdamai, sahabat bingung bagaimana cara berdamai, bagaimana cara pengaplikasiannya. Nah, di video ini saya akan menerangkan bagaimana cara pengaplikasian berdamai di dalam proses pemulihan gangguan kecemasan berlebih atau psikosomatis. Baik, yang pertama, sahabat harus mau berdamai dengan diri sahabat, dengan apa yang sedang sahabat alami saat ini. Misalkan sahabat sedang mengalami gangguan kecemasan berlebih, ya akui dulu. Oke, saya mengalami kecemasan berlebih. Saya harus datangi orang-orang yang memang mengerti untuk membantu saya. Saya harus menerima ini semua dan saya harus yakin saya bisa sembuh. Seperti itu. Jadi ketika sahabat misalkan malu untuk mengakui itu, menyembunyikan dari orang-orang sekitar atau dari keluarga kita terutama, nanti keluarga kita nggak bisa mengerti, malah menganggap kita lebay dan lain-lain. Ya sahabat harus mau mengakui itu dulu, mengakui ke diri sahabat. Oke, saya cemas, saya harus datangi orang untuk membantu saya, atau saya harus healing diri saya sendiri. Gitu. Dan yang kedua, sahabat harus berdamai dengan semua proses yang harus sahabat jalani untuk mencapai kesembuhan. Misalkan sahabat harus mendengarkan audio afirmasi, audio terapi secara rutin terus menerus setiap hari, ya sahabat harus mau mendengarkan setiap hari. Tidak boleh 1 kali 2 kali sahabat merasa nyaman, sahabat selesai. Atau 1 kali 2 kali sahabat mendengarkan belum ada perubahan, sahabat menyerah, tidak melakukan apapun. Nah itu lebih salah sekali. Seharusnya sahabat biasanya programnya itu 21 atau 30 tergantung mentor, tergantung diri sahabat juga. Ketika sahabat yakin mendengarkan audio afirmasi dan terapi akan memulihkan, ya insya Allah cepat atau lambat akan pulih. Ataupun ketika sahabat mengalami kecemasan berlebih, misalkan ada takut keluar rumah, takut berkendara, mengendarai motor atau mobil, ya sahabat dituntut harus berlatih. Mau gak mau sahabat harus melakukannya lagi secara berulang-ulang. Sahabat harus keluar rumah lagi, mencoba bersosialisasi kembali,
sahabat mau mencoba untuk berkendara kembali, mengendarai motor, mengendarai mobil kembali. Nah, ketika sahabat mau mencoba berlatih, mencoba melakukannya kembali, berdamai itu akan muncul dengan sendirinya. Misalkan sahabat ingin mulai mencoba berkendara kembali nih, berkendara kembali mengendarai mobil misalkan, tiba-tiba di jalan muncul nih takutnya, cemasnya, nggak nyamannya, ya sahabat harus berhenti dulu, lakukan proses penenangan, olah nafas, minum air hangat, minum air, ya air apapun itu, air gula. Setelah sampai tenang, sahabat lanjut lagi berkendara kembali. Nanti muncul lagi, berhenti lagi, olah nafas kembali, lakukan penenangan sampai betul-betul tenang, lanjut lagi. Tidak boleh pula menyerah atau dipaksakan berkendara terus, itu akan berbahaya. Lebih baik sahabat menyisi dulu, berhenti dulu, lakukan penenangan, lanjut kembali. Seperti itu. Itu konsep berdamai di dalam proses latihan. Itu. Ataupun yang ketiga, sahabat harus mau berdamai dengan situasi lingkungan kehidupan kita. Bisa lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan belajar, atau lingkungan rumah. Misalkan di lingkungan keluarga, sahabat sering sekali nih ada selisih paham dengan orang tua. Sahabat sebagai anak maunya A, orang tua maunya B. Gitu. Mau nggak mau ya sahabat harus berdamai dengan situasi itu dan mencoba mengerti dengan orang tua kita, mencoba mengerti watak orang tua saya memang seperti itu. Udahlah, cuekin aja. Yang penting saya tetap sayang, tetap memberikan perhatian. Gitu. Sahabat harus mengerti itu. Ketika orang lain gak bisa mengerti sahabat, sahabat harus mau mengerti orang lain. Gitu, dibalik aja gitu. Maka demi ketenangan, demi kedamaian hidup sahabat, mau gak mau sahabat harus mau mengerti orang lain dulu. Gitu. Nanti lama-kelamaan orang lain juga akan mengerti kita ketika kita mau mencoba mengerti orang lain. Itu konsep dalam kehidupan, konsep berdamai di dalam proses pemulihan gangguan psikis atau gangguan mental yang sedang sahabat alami. Gitu. Atau sahabat sering sekali nih selisih paham di pekerjaan dengan atasan, dengan rekan-rekan kerja sahabat gitu. Ya sama, mau gak mau sahabat harus mau mengerti lingkungan di pekerjaan sahabat, mengerti atasan sahabat, mengerti rekan-rekan kerja sahabat gitu. Jika sahabat rasa memang sahabat tidak bisa bertahan tetap di situ, ya sahabat putuskan aja keluar dari tempat itu, mencari tempat yang lebih baik gitu. Ataupun sahabat bisa melakukan penenangan terlebih dahulu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Setelah itu sahabat kembali beraktivitas. Itu harus tahu, sahabat harus mengerti diri sahabat sendiri, apa yang diri sahabat butuhkan, apa yang diri sahabat inginkan gitu. Mundur bukan berarti menyerah. Terkadang kita ingin mencapai hal yang lebih baik, kita terkadang harus 1 langkah, 2 langkah mundur untuk mencapai 5 langkah atau 10 langkah ke depan. Ataupun misalkan di lingkungan rumah nih, tetangga kayaknya rempong banget, apapun yang kita lakukan kita selalu digunjingkan, digosipkan dan lain-lain. Ya sahabat juga harus mengerti itu. Katakan aja, ya sahabat juga harus mengerti itu. Ya udahlah, tetanggaku emang seperti itu, rempong gitu, apa-apa harus ini, apa-apa diomongin gitu. Ya sahabat harus dapat mengerti hal itu. Oke lah, tetanggaku emang seperti itu, cuekin aja, bodo amat, anggap aja angin lalu gitu kan. Toh gak berdampak apa-apa ke diri kita, cuekin aja, masa bodoh gitu. Ketika sahabat gondok perlu perilisan, olah nafas sampai betul-betul tenang, self talk,
katakan hal-hal yang baik untuk memotivasi diri kita. Gitu, itu konsep berdamai. Ketika sahabat sudah mau melakukan konsep berdamai di dalam proses pemulihan gangguan kecemasan berlebih atau psikosomatik, aku yakin kesembuhan akan sahabat dapatkan cepat atau lambat. Cepat dan lambatnya ya tergantung diri sahabat. Mau lebih sabar enggak? Mau lebih ikhlas lagi enggak untuk menjalani semua proses itu? Mau lebih yakin enggak dengan diri sahabat sendiri? Percayalah, yakinlah pada diri sahabat sendiri. Ketika sahabat yakin bahwa sahabat mampu, sahabat layak, sahabat bisa, maka kesembuhan akan datang kembali di diri sahabat secepatnya. Gitu. Dan sadari bahwa sejatinya sahabat layak untuk bahagia kembali, layak untuk sehat kembali, layak untuk normal kembali. Gitu. Atas izin Tuhan, atas izin Allah, sahabat yakinkan diri sahabat bahwa sejatinya sahabat mampu. Semoga di video singkat ini sahabat dapat mengambil manfaatnya, sahabat dapat pulih kembali, sehat kembali, dan kabari saya ketika sahabat sudah membaik menonton video ini. Silakan komentar dan motivasi rekan-rekan di sekitar sahabat dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.